Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 7, materi pelajaran hari ini yaitu tentang lanjutan dari pembahasan yang kemarin. Baiklah, kita akan mempelajari bersama pembelajaran seni budaya. Tunggu ya. Nah, ini kita mulai. Bab yang ketiga lanjutannya tentang memahami teknik vokal. Apa itu teknik vokal? Teknik vokal adalah cara orang atau manusia menghasilkan suara yang baik, merdu dan indah sesuai dengan keinginan penciptanya. Apa sih yang bisa dijual dari sebuah lagu? Itu harus sesuai dengan kaidah yang diinginkan oleh penciptanya. Nah, mutu suara manusia ditentukan oleh organ-organ suara manusia yang ada di dalam tubuh. Nah, maka dari itu perlu teknik vokal yang baik dan benar agar penciptaan keselarasan dan keharmonisan antara instrumen atau musik dan suara yang dihasilkan oleh seorang penyanyi itu memiliki mutu dan kualitas yang bagus. Teknik vokal yang harus dikuasai oleh seorang penyanyi itu biasanya adalah yang pertama, dia harus paham artikulasi itu seperti apa. Pengertian dari artikulasi itu adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Seandainya ibu menyuarakan seperti ini jelas dan bisa kalian terima, maka artikulasi ibu bisa jelas. Ada juga orang yang ngomong, mulutnya ngomong, tapi suaranya tidak terdengar dengan jelas. Maka itu harus ada teknik khusus supaya kata yang diucapkan dari mulut itu bisa didengar orang. Yang kedua, phrasing. Artinya adalah aturan penggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Untuk mengurangi kesalahan makna dari suatu kata, memang harus ada penggalan kalimat. Contoh seorang pengisi suara, pembawa berita, itu biasanya kalau penggalannya itu terpotong, maka artinya akan berbeda. Seperti ibu membaca seperti ini ya. Phrasing adalah aturan penggalan kalimat yang baik. Nah, orang tidak akan suka mendengarkan seperti ini. Tapi kalau misalnya ibu katakan, phrasing adalah aturan penggalan kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, itu namanya penggalan kalimat atau phrasing. Yang ketiga, intonasi. Intonasi itu adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Ini bisa dipahami ya. Nah, sekarang yang keempat, ada teknik pernafasan. Ada 3 jenis teknik pernafasan yang bisa dilakukan pada saat bernyanyi. Yang pertama adalah pernafasan dada. Dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru di bagian atas. Pernafasan ini sangat pendek karena tidak cocok di dalam vokal. Dalam pernafasan dada, bagian tubuh mengembang adalah dada. Jenis pernafasan ini biasanya dipakai untuk menghasilkan nada-nada rendah. Namun kelemahannya, sang penyanyi akan mudah kehabisan napas sehingga kurang baik dipakai ketika bernyanyi. Ibu contohkan seperti ini. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Pendek kan? Tapi kalau misalnya kita menggunakan pernafasan yang lain, mungkin lebih panjang lagi. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah, sekarang bedakan. Kalau kita menggunakan pernafasan dada dengan pernafasan yang lain. Ibu sebutkan ya. Pernafasan itu adalah pernafasan perut. Dilakukan dengan cara rongga ya bagian perut itu membuat rongga besar di bagian perut sehingga udara keluar dapat masuk. Pernafasan ini juga kurang efektif karena vokal udara itu cepat keluar
sehingga paru-parunya menjadi lemah dan cepat lelah. Pada pernafasan perut, bagian tubuh yang mengembang adalah perut. Jenis pernafasan ini dapat menghasilkan suara yang keras, namun pernafasan perut ini tidak begitu baik digunakan dalam bernyanyi. Misalnya kita akan pertama kali membawakan sebuah lagu. Kemudian kita tarik nafas panjang-panjang. Andai, nah suaranya itu paling besar karena keluarnya lewat perut, gitu kan. Dan ini biasanya tidak cocok kalau misalnya orang bernafas pertama kali itu menggunakan pernafasan perut, kaget, gitu ya. Yang ketiga adalah pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma itu batas antara dada dengan perut, ya itu di situ namanya adalah diafragma. Nah ini antara paru-paru ini, dada dan perut. Paru-paru dan perut, ini bagian tengahnya itu adalah diafragma. Saat diafragma menegang atau lurus, rongga dada dan rongga perut menjadi longgar dan volumenya bertambah. Volume yang bertambah ini mengakibatkan udara berkurang sehingga udara masuk ke paru-paru, kemudian diteruskan oleh otot-otot diafragma. Nah, ini yang bagus digunakan untuk bernyanyi karena pernafasannya jauh lebih panjang dan mendalam. Kemudian pernafasan ini dapat ditarik sedemikian rupa dan disimpan sedemikian rupa. Seorang kiro atau kiroa itu akan membacakan ayat suci Al-Quran itu dalam nada yang suara yang panjang. Sehingga untuk menghemat suara yang dikeluarkan dan udara yang ada di dalam tubuh, biasanya beliau-beliau itu menggunakan pernafasan diafragma. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan tertahan, itu pendek aja. Tapi kalau misalnya dibuat panjang lagi, maka kalau kita menggunakan dua pernafasan sebelumnya, maka udara di dalam tubuh akan cepat habis dan kita akan menarik udara masuk kembali dan itu akan mengurangi keindahan. Lanjut. Yang keempat adalah ekspresi. Ini sudah Ibu bahas tadi tentang intonasi ya. Ekspresi disebut juga penjiwaan lagu. Salah satu keberhasilan seorang penyanyi dalam membawakan sebuah lagu adalah ketepatan dalam menginterpretasikan sebuah karya musik atau lagu yang sesuai dengan isi dan jiwa lagu tersebut sehingga tepat dalam membawakannya. Menginterpretasikan itu mengerti lagu itu tentang apa, sehingga muncul jiwa lagu dan orang yang mendengarkan itu paham isi cerita dari lagu tersebut apa, ya. Itu namanya ekspresi, biasanya muncul di dalam suara dan mimik atau raut muka. Beberapa hal yang harus diketahui oleh penyanyi, yang pertama dia harus menguasai isi lagu. Dia harus mengerti isi lagu itu apa. Kemudian menerapkan frasering yang baik, memahami tanda-tanda yang terdapat dalam lagu seperti contohnya tanda tempo. Tempo itu cepat lemahnya sebuah lagu. Ada beberapa lagu yang pitch-nya atau bisa diperdengarkan sangat semangat, kemudian ada yang lemah, kemudian kalau kita salah mengartikan harusnya itu semangat, ternyata kita membawakan lagunya lemah, maka itu sudah mengurangi keharmonisan dalam lagu. Kemudian tanda dinamik dan tanda ekspresi. Nah, lanjut. Berlatih vokal. Latihan vokal dapat dilakukan sambil bernyanyi, yaitu dengan melakukan eksplorasi lagu model, lagu yang sudah dikenal dan digunakan untuk mengenal konsep elemen musik. Lagu model tersebut dinyanyikan dengan cara mengubah nada dasar sehingga berturut-turut naik dan turun. Misalnya lagu lama dinyanyikan oleh penyanyi A, kemudian akan didaur ulang oleh penyanyi B pada masanya. Dia akan menyanyi pertama kali itu sesuai dengan nada yang dilakukan oleh penyanyi pertamanya. Tapi kemudian ada beberapa pitch dan intonasi yang berbeda pada saat sudah memasuki tahapan yang kedua. Nah, itu keindahan di dalam bermusik. For your information. Bernyanyi itu menggunakan organ suara manusia. Kalau
organ suara manusia itu tidak baik, maka suara yang dihasilkan itu juga tidak baik. Misalnya kita demam, batuk, pilek, atau mengalami gangguan saluran pernafasan, maka suara yang dikeluarkan itu akan berbeda. Kemudian kita juga tidak akan berkonsentrasi. Dan ingat bahwa pola hidup kurang sehat seperti merokok, kemudian narkoba itu dapat merusak organ tubuh dan organ suara manusia. Ya. Nah, ini yang kemarin kita pelajari tentang teknik vokal itu organ-organ yang membantu proses suara manusia, udara yang masuk ke dalam tubuh, dan organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia yang membantu proses keluarnya suara itu menjadi lagu yang enak didengar. Nah, keterampilan dalam bernyanyi unisono atau menyanyi dalam jumlah satu suara tapi orangnya banyak. Yang pertama, ketepatan membidik nada atau pitch. Tinggi rendahan nada, kecepatan nada, kemudian semangat nada itu muncul pada saat bernyanyi bersama. Nah, itu berarti pitch-nya. Ya. Interpretasi lagu, bagaimana dia bisa mengerti lagu itu tentang apa. Kemudian ada penjiwaan lagu. Penjiwaan lagu itu harus sesuai dengan ritme atau irama dan birama. Birama itu biasanya dirijen. Nah, itu yang mengetuk harus seperti apa kita harus bernyanyi. Nah, demikian pembahasan hari ini. Moga-moga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Ya, sekian informasi dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.